Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi berpikir tingkat tinggi. Sebagaimana materi yang sudah diupload dalam fasilitas belajar dari Kemendikbud untuk Sobat PPPK, yaitu materi yang berkaitan berpikir tingkat tinggi, yang termasuk dalam kompetensi teknis pedagogik. Ini kita akan berlatih soal-soal berkaitan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sebelumnya kita akan membahas sedikit apa yang berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, kemampuan berpikir tingkat tinggi berkaitan dengan transfer of knowledge, yaitu artinya adalah berkaitan dengan pemindahan pengetahuan dari pendidik menuju ke peserta didik. Kemudian ada critical and creative thinking, berpikir kritis dan berpikir kreatif, serta problem solving, yaitu artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Proses kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom terdiri atas C1 hingga C6, di mana C1, C2, dan C3 adalah LOTS atau Low Order Thinking Skill, yaitu adalah proses kognitif yang hanya terbatas pada kemampuan mengingat, memahami, hingga menerapkan atau mengaplikasikan. Sedangkan untuk High Order Thinking Skill dari C4 hingga C6 terdiri atas menganalisis, menilai atau mengevaluasi, dan juga mengkreasi atau menciptakan. Kombinasi dimensi pengetahuan, proses kognitif, sebagaimana kita ketahui, dimensi pengetahuan awalnya hanya pada faktual saja, yaitu mengingat, memahami, menerapkan. Jadi, apa yang ada di dalam soal itulah yang digunakan untuk menjawab suatu soal dengan rumus yang mungkin sudah diingat gitu ya, sudah dipahami dan kemudian dimasukkan ke dalam rumus tersebut atau menerapkan. Namun, sekarang pendekatannya high order thinking skill, artinya sesuatu yang barangkali tidak diketahui di soal, namun dapat diolah dari sesuatu yang diketahui di soal hingga dapat menemukan rumus-rumus baru untuk menjawab suatu persoalan, yaitu kemampuan menganalisis, mengevaluasi, hingga mengcreate atau menciptakan. Sehingga dimensi pengetahuan berkembang menjadi konseptual, prosedural, dan metakognitif. Contoh soal nomor 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan, ya di sini sudah ada kata kuncinya, memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai, ya, dari penyampaian saya di awal, maka jawaban yang tepat adalah A. Problem solving untuk memecahkan masalah. Nomor 2. Rumusan indikator kunci kompetensi dasar menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah karena ini indikator kunci dalam high order thinking skill, maka menganalisis bisa kita terjemahkan lebih dalam lagi sesuai dengan HOTS adalah menelaah. Menelaah adalah level menganalisis lebih jauh, memahami lebih dalam lagi. Jadi tidak hanya sebatas memahami menerapkan, namun menganalisis lebih jauh. Nah, maka jawaban yang tepat adalah menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. B. Menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. C. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, mengevaluasi bukti-bukti argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari, D. Mengkomunikasikan ide gagasan secara efektif, menggunakan media lisan tertulis maupun teknologi, E. Menciptakan suatu produk berteknologi tinggi dapat digunakan untuk masa depan dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah collaboration, maka kita bisa menangkap kata kuncinya adalah apa tadi? Kerja sama.
Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4. Soal nomor 4. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi creativity and innovation, creativity thinking and innovation sangat penting karena peserta didik dapat, ya, kalau teman-teman sudah memperhatikan penjelasan kami sebelumnya, kompetensi creativity thinking and innovation, kata kuncinya ada di creativity, kreativitas, kreatif. Maka jawaban yang tepat yang mengandung kata kreatif. Maka kita temukan di option yang B. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Maka jawaban yang tepat adalah B. Nomor 5. Untuk melengkapi kerangka P21 sesuai dengan tuntutan pendidikan di Indonesia, berdasarkan hasil kajian dokumen pada Undang-Undang Sisdiknas, Nawacita, dan RPJMN Pendidikan Dasar Menengah dan Tinggi, diperoleh 2 standar tambahan sesuai dengan kebijakan kurikulum dan kebijakan pemerintah, yaitu A. 4CS and ICTS, yang B. Karakter Building dan ICTS, kemudian C. 4CS dan Spiritual Values, D. Karakter Building dan High Order Thinking Skill atau HOTS, E. Karakter Building dan Spiritual Values. Jawaban yang tepat, jika teman-teman sudah mempelajari modul dari Kemendikbud untuk SIM PKB, sebagai fasilitas teman-teman belajar, tentu tahu jawaban yang tepat adalah E. Karakter Building dan Spiritual Values. Berikut kami akan memberikan. Ya, di sini teman-teman ada dua standar tambahan sesuai dengan kebijakan kurikulum dan kebijakan pemerintah, yaitu ada karakter building atau pengembangan karakter dan juga spiritual values atau nilai spiritual. Oke, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya, apalagi menyongsong untuk P21, ya teman-teman, ada digital age literacy atau era literasi. Jadi jika muncul istilah ini teman-teman, tinggal kita cari, kan? Yang mencirikannya adalah semua kata mengandung literasi. Literasi ilmiah, matematika, teknologi dasar, literasi visual dan informasi, literasi budaya, dan kesadaran global. Jadi dari kata literasi, era literasi digital. Inventive thinking, ya, atau berpikir inventif. Jadi ada kata berpikir, teman-teman. Itu adalah berpikir tingkat tinggi, ya, dan alasan yang masuk akal atau logis. Nah, ini ciri utama. Selain adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan dan kreativitas, serta pengelolaan risiko. Selanjutnya ada effective communication atau komunikasi yang efektif. Jadi kata kunci di sini adalah komunikasi. Komunikasi interaktif. Selain itu ada ciri-ciri lain, keterampilan kolaborasi interpersonal, ya, ada interaksi, ya, antar person, berarti dengan orang lain. Kemudian tanggung jawab pribadi dan juga sosial. Kemudian high productivity atau produktivitas tinggi. Kata kuncinya adalah pada produktivitas atau produk, ya, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Selain ciri-ciri yang lain adalah kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, mengolah hasil. Penggunaan alat dunia nyata yang efektif. Oke, kita akan melihat soal dari SIM PKB dan pengembangan. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengolah kompleksitas, keinginan, kreativitas, dan pengambilan resiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dan dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. Inventive thinking. B. Effective communication. C. High productivity. D. Digital age literacy. Ataukah E. Product effectivity.
Nah, kata kunci ada di sini teman-teman, berpikir. Maka dia adalah inventive thinking. Nomor 7. Berikut perhatikan pernyataan berikut ya. Ada keterampilan kolaborasi interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari bagian keterampilan abad ke-21 yaitu, nah teman-teman bisa kita tangkap ada kata komunikasi. Jika teman-teman perhatikan penjelasan kami sebelumnya, maka kita tinggal mencari mana yang berkaitan komunikasi. Yap, jawaban tepat adalah B, effective communication. Nomor 8. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah ya, mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Masih ingat? Karena ini berkaitan dengan high order thinking skill. A. Mencatat hasil pengamatan cuaca, hanya mencatat teman-teman. Berarti ini adalah low order thinking skill, berpikir tingkat rendah. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, membaca. Berarti dia adalah low order thinking skill. Melihat video tentang cuaca, hanya melihat adalah LOTS. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Ada perbandingan, teman-teman. Berarti ada proses mengevaluasi, ya, dan proses menganalisis perbandingan itu. Maka jawaban yang menggambarkan kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah D. Jika E menyaksikan, ya, hanya melihat, berarti ini juga LOTS. Sedangkan D adalah high order thinking skill. Nomor 9. Salah satu proses kognitif menganalisis yang maknanya adalah, nah, salah satu proses kognitif sendiri artinya adalah pengetahuan yang digunakan dalam memecahkan masalah. Dan ini menganalisis, artinya kita gabungkan, artinya adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian itu terhubungkan antar bagian. Jadi mencari korelasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 10. Pada tadi membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengkaitkan dengan upaya pelestariannya, mengembangkan materi pengayaan pada tadi tersebut adalah A. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lain. B. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. C. Menganalisis hubungan antar siklus hidup dengan upaya pelestarian. D. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. E. Memahami berbagai jenis upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah pengayaan pada kali tersebut untuk berpikir tingkat tinggi HOTS ya teman-teman. Nah, maka jawaban yang tepat yang menggambarkan high order thinking skill yaitu adalah menganalisis. Maka jawaban yang tepat adalah C. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Nomor 11. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah indikator kunci teman-teman. Kita akan cari indikator kunci dari KD ini yang HOTS. Ya, apa masih ingat? Nah, kata kuncinya adalah menganalisis. Jawaban yang tepat adalah A. Menganalisis hubungan antara gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih rekan-rekan, sahabat, sobat PPPK 2021. Semoga materi berpikir tingkat tinggi ini membantu teman-teman dalam persiapan menghadapi seleksi PPPK 2021. Semoga sukses dan berhasil menjadi aparatur sipil negara. Salam sukses, salam hebat, salam cerdas. Terima kasih.